Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini setiap kita Bapak Ibu Saudara Saudari dan saya dapat berkumpul di tempat ini. Selamat datang pada perayaan Paskah Civitas Akademika Universitas Kristen Krida Wacana. Senang dapat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari setiap kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan dapat melambaikan tangannya di atas. Lambaian tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Karena anugerahnya lah setiap kita dapat dipersatukan di tempat ini. Amin saudara. Pemberita firman Tuhan pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan dari GKI Bintaro Utama. Mari setiap kita bersama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk pada saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pasalnya ke-91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab kami rindu Tuhan, pujian dan penyembahan kami, yang terbaik hanya bagi Engkau. Betapa suci, agung, dan megah. Kini marilah kita menghadap Tuhan, kita angkat pujian. Suci, suci, suci. Bersama kita masuk dalam pujian penyembahan. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa.
Umat Tuhan yang terkasih, pertolongan bagi kita di dalam ibadah Paskah Civitas Demika Ukrida ini terjadi di dalam sihi dunia melalui Putra Tunggal dan bangkit yang senantiasa berkarya dalam roh hingga saat ini. Kasih karunia dan sukacita kita turun atas saudara, Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kamu, bukankah kamu salah satu pengikutnya? Yesus dari Nazaret itu. Bukan, aku tidak mengenal siapa dia. Kamu orang yang bersama dengan Yesus dari Nazaret itu? Tidak, aku berani bersumpah. Aku tidak mengenal siapa dia. Bukan, bohong. Itu terlihat dari logatmu. Tidak, aku berani bersumpah. Aku tidak mengenal siapa dia. Aku
Langit kelam menyelimuti bukit Golgota. Senja berdarah mewarnai tubuh nan nestapa. Di atas salib ia tertusuk dan terluka. Sang guru tercinta, hina namun penuh cinta. Air mata mengalir, menetes dari jiwa nelangsa. Ratapan pilu menggema, wakili duka semesta. Dosa manusia, beban yang dipikulnya. Demi kasih Tuhan, keselamatan bagi manusia. Cambuk dan duri menusuk, mengoyak daging suci. Darah mengalir. Seruan pilu, Allahku, Kau tinggalkan. Gema kesakitan, menggetar kehampaan. Namun, rasa yang torehkan kekekalan derita. Berpancar cahaya cinta, teriakan pencarian abadi. Pengorbananmu, oh sang anak domba dari sorga, menebus dosa, wujudkan perdamaian abadi. Aku, Maria Magdalena, saksi bisu derita sang firman, terpaku pilu di bawah langit gelap, bukit kematian. Cinta kasihmu, oh sang anak domba dari sorga, tak ternilai harganya bagi kemanusiaan. Terukir abadi di relung jiwa, membawa keselamatan. Sebab karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita, Tuhan yang telah ditebus, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Mari kita responi skit dan puisi tersebut dengan pujian karena kasih.
God, I know I saw
midst of the unclear. You were there, always. You were there when obedience seemed to not make sense. Oh, you were there. You were always there. You were always. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari serukan pujian sebagai bentuk terima kasih atas pengorbanan Tuhan bagi kita. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor is. To God be the glory. To God. Be
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta. Umat sekalian silakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang memelihara dan juga menyertai sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama merefleksikan karya kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang berkehendak atas hidup kami memampukan kami untuk melihat bagaimana luasnya, dalamnya, dan penuh misterinya karya Allah bagi kehidupan kami ke depannya. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan, dan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menghibur, menolong, dan juga menuntun kami dalam mengimplementasikan firman Tuhan. Di dalam Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca Lukas pasal 22, ayat 39 sampai 46. Kita saat ini merayakan Paskah, tapi kok bacanya Yesus di Taman Getsemani. Mari kita lihat keunikannya ketika kita melihat rangkaian karya keselamatan itu dibaca dari pergumulan sewaktu Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani. Boleh next? Baik, ayat yang ganjil dibacakan oleh mereka yang ukuran sepatunya ganjil. Yang genap dibacakan oleh mereka yang ukuran sepatunya yang setengah-setengah, pilih salah satu. Ya, silakan ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Mari kita baca secara bergantian Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. 3, 2, 1. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara sekalian. Iya, mungkin tadi melihat pembicara nama Yohanes ABS. Tadi di depan langsung nanya, "Pak, ABS-nya itu apa?" Begitu ya. Untung tadi dijelasin sama liturgosnya Agusta Bambang Setiawan ya. Tapi itulah nama panggung saya Bapak Ibu sekalian. Saya lebih nengok dipanggil ABS dibandingkan Yohanes. Ya, siapa nama Yohanes di sini ada? Nah kan, tuh kan susah kan kalau dipanggil Yohanes. Nengok semua. Ya makanya saya dipanggil ABS. Saya pelayanan di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Salam jumpa untuk kita semua yang sudah pernah berjumpa maupun juga yang baru pertama kali melihat. Semoga jangan trauma melihat saya begitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih buat rekan-rekan mahasiswa. Siapa di sini yang lagi suka sama seseorang? Widih, di atas ada yang ngangkat tapi nggak ada yang berani munculin wajahnya. Ada yang lagi suka banget sama seseorang, tapi ternyata seseorang itu udah punya pacar. Ada.
Ada bener ya? Ada, waduh. Oke, yang kedua, siapa yang suka sama seseorang tapi dari dulu sampai Maranatha, sampai Tuhan datang lagi, sampai dia bangkit, belum dapat. Wih, udah ngangkat pakai itu lagi, stick lilin lagi. Oke, kadangkala kalau sudah saking gak dapetnya, kita tuh punya doa-doa pengharapan yang berbanding lurus dengan kehendak diri. Pengharapan berbanding lurus dengan kehendak diri. Jadi mau itu tidak terjadi, pengennya ngarep terus, betul nggak? Nah mungkin bagi mereka, bagi kita yang punya kondisi yang tadi saya tanya, yang pertama adalah udah suka sama seseorang tapi dia sudah ada yang punya. Ataupun yang sudah suka sama seseorang tapi nggak dapat, saya punya 2 doa yang diajarkan. Klik berikutnya. Klik berikutnya, Besti. Keburu punchline-nya lewat ini. Nggak jalan dia. Boleh next? Nah, tadi ngomong, pacarmu bisa apa kalau Tuhan pengennya kamu sama aku? Idih, ngeri banget. Berani nggak? Kalau nggak pulang dipukulin habis itu. Atau yang kedua, yang tadi udah nunggu lama banget, pengen banget sama dia dan gak dapat, doanya mungkin bisa begini. Ya Tuhan, kalau dia memang bukan jodohku, ambil saja dia, aku malas ribut. Mungkin tempatnya bukan di sisiku, tapi di sisimu. Ada yang pernah doa kayak begini gak? Hah? Ada? Ya ampun. Hopeless sekali lah. Ya, tapi gak apa-apa. Ini doa-doanya pernah saya omongin kok dalam diri saya waktu SMA. Iya. Dari SMP ngejar-ngejar gak dapet. SMA ternyata gak dapet juga. Iya, makasih. Tapi memang kadang-kala Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu punya sesuatu yang kita utarakan seolah-olah kita punya pengharapan yang berbanding lurus dengan kehendak diri dalam arti begini. Pokoknya saya pengennya begini. Dan saya yakin Tuhan pasti pengennya saya begitu. Dan bahkan kadangkala kita mendalil atau memakai Tuhan untuk membenarkan pengharapan. Kali ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seolah-olah, klik berikutnya. Seolah-olah. Q. Next. Seolah-olah kita punya otoritas dan juga kedaulatan atas hidup kita. Yang kita lupa sebenarnya otoritas dan kedaulatan dalam hidup itu punyanya siapa? Punya Tuhan. Termasuk ketika bicara tadi, kalau pacarmu, kalau Tuhan inginnya kamu sama aku, pacarmu bisa bilang apa? Ya, seolah-olah kan kita yang punya otoritas, betul nggak? Kedaulatannya punya kita, betul nggak? Kenyataannya mimpi aja lu. Ya. Kadang-kala begitu. Kita selalu berhadapan dengan yang namanya pengharapan, kenyataan, kehendak diri versus kehendak Tuhan. Dan kita lupa bahwa selalu ada otoritas dan kedaulatan yang jauh lebih tinggi dari kita. Dan bahkan kehidupan kita pun kadang-kala ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan oleh kita secara pribadi. Kita mau melihat bersama-sama bagaimana pergulatan Yesus sebelum disalib. Dan ternyata pergulatan itu ya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergulatan sewaktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, tadi kita baca bersama bahwa begitu beratnya harus menghadapi kematian, sehingga dikatakan apa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah sesuatu yang berat ini berlalu daripadaku, tetapi menariknya ini, klik berikutnya. Klik berikutnya Om. Next. Ini dia. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Disinilah perbedaannya. Pak Yesus kan Tuhan, kok dia ngomong begitu sih? Dia kan Tuhan juru selamat, tapi kenapa rasanya tidak mengajarkan keberanian, malah ketakutan. Buktinya aja dia nangis sampai berpeluh darah.
tetesan air matanya. Saya pernah sih Pak nangis sampai bengep begitu matanya. Tapi nggak gitu-gitu amat kok, Yesus gitu banget sih. Yang mau diajarkan Yesus pada peristiwa Taman Getsemani bukanlah soal kelemahan atau keberanian, tapi bicara soal kehendak Tuhan yang ada dalam hidup kita. Seberapa jauh dan seberapa besar kehendak Tuhan melampaui diri kita, yang kemudian apapun yang terjadi kita meyakini ada dalam kuasa kehendak Tuhan, ada dalam otoritas, ada dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan kehendakmu lah yang terjadi. Dan kalau kita baca ini, melihat peristiwa rangkaian Yesus mulai dari yang menderita, disalib, sampai pada yang bangkit, ada yang terhenti nggak peristiwa itu? Nggak ada. Semuanya full, paripurna, sempurna. Kenapa? Karena memang itulah yang diinginkan. Dan itulah yang dikehendaki. Sisi kemanusiaan Yesus mungkin berkata tidak. Tetapi rancangan karya keselamatan itu tidak ada yang bisa melawannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, orang yang di luar Yahudi dan segala macam, Yesus berkata begini, klik berikutnya. Next. Nah, ketika Yesus diperhadapkan dengan Pilatus, dia bahkan sampai ngomong, ya, alasan saya lahir dan datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan kebenaran, untuk membuktikan kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya karya keselamatan yang utuh. Tidak ada kebangkitan tanpa apa? Kematian. Yesus mati atau bobo? Kenapa Yesus mati? Wah, jadi katekisasi ini ya. Berat banget. Kenapa Yesus mati Bapak Ibu? Saudara-saudara. Jawaban sederhananya nggak ada kebangkitan tanpa kematian. Nggak ada kematian tanpa apa? Hah? Penderitaan. Kelahiran dulu dong. Ya, betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba di-download, tiba-tiba langsung menderita dan sengsara. Enggak. Yesus mengatakan loh di depan Pilatus. Dia nggak pernah mengatakan ini di depan para imam, para petinggi-petinggi agama kali itu. Di depan Pilatus, aku datang, aku lahir adalah untuk menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak selalu mengenakan caranya. Yaitu dengan cara derita, kematian. Tetapi yang menariknya adalah pada akhirnya ada kebangkitan yang Yesus nyatakan. Inilah kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan inginkan dan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita manusia. Sehingga kalau bicara soal thy will be done, maka kita perlu mengingat soal will. Will siapa? Bukan wanita idaman lain. Will apa will? Kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Klik berikutnya. Bicara soal kehendak Tuhan setidaknya ada 3 teman-teman bestiku. Yaitu apa yang difirmankannya. Nubuat kelahiran Yesus ada nggak dalam Alkitab? Lupa Pak, saya nggak pernah baca Alkitab. Ada nggak? Penderitaan Yesus ada nggak nubuatannya? Ada. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Pertanyaannya apa yang nggak ada? Kejelasan hidup saya Pak. Iya. Artinya apa yang difirmankannya sebagai sebuah kebenaran ilahi itu adalah the will of God. Lalu ada juga yang ternyata tidak tercatat dalam Alkitab. Dan disitulah kita masuk dalam yang lebih dalam adalah sebuah misteri ilahi. Kehendak Tuhan itu bicara soal apa yang Tuhan inginkan. Dan itu selalu berhadapan dengan yang namanya misteri ilahi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang menariknya adalah the will of God itu juga bicara apa yang diizinkannya untuk terjadi. Ini bicara the sovereignty of God. Kedaulatannya Allah. Kadangkala dalam hidup bicara soal kehendak diri dan kehendak Tuhan, maka kita pengen mencari semuanya di Alkitab begitu ya. Tapi nggak ada. Terus kita nggak percaya, nggak mungkin lah Tuhan kemudian nggak hadir. Kayaknya memang Tuhan nggak hadir. Maka kita masuk ke dalam tahap di mana kita mencoba untuk menyelami kehendak Allah yang merupakan misterinya. Dan bahkan kedaulatannya.
bicara the will of God dalam 3 kategori ini, maka kita bisa mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, klik berikutnya, bahwa the life, the death, and the resurrection of Christ, itu semua adalah kehendak yang harus terjadi. Thy will be done. Tidak ada sesuatu yang direkayasa, tidak ada sesuatu yang kemudian Yesus itu sebagai kambing hitam, enggak. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya merupakan the will of God. Kesempurnaan dari kehendak Allah yang justru menjadi amat penting dalam titik-titik kehidupan kita. Dalam fase-fase kehidupan kita, bahkan dalam tatanan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kematian, kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kehendak Tuhan, bagaimana kalau ternyata kehendak Tuhan itu bertolak belakang dengan kehendak diri kita? Bagaimana kalau kita tidak bisa mengatakan thy will be done terhadap pengharapan kita yang kayak tadi? Kalau Tuhan aja pengennya kamu sama aku, pacarmu mau apa? Kalau mamahmu sudah sayangnya sama aku, kamu mau apa? Betul nggak? Padahal anaknya udah, jijik banget aku sama dia, Pak. Enak banget aku sama dia. Bagaimana ketika klik berikutnya, yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita refleksikan? Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita juga pengennya, aduh Tuhan jangan dong engkau mati. Kan para murid pengennya begitu, betul nggak? Ya, waktu makan terakhir, si Petrus kan dibilang nanti ada salah satu murid yang akan menyangkal aku, betul ya? Nah tadi mana tuh si Petrusnya, mana dia? Sini kita jitakin dulu yuk. Pakai menyangkal lagi dia. Ya, Petrus bilang enggak mungkin. Enggak bisa, enggak akan. Pasti enggak. Ternyata terjadi kan. Bukankah juga para murid milihnya jangan dong Tuhan. Jangan, enggak usah. Ya, masyarakat pun yang ngikutin Yesus juga, Mesias tuh enggak harus mati. Mesias tuh harus menang. Tapi disinilah kita mau melihat bagaimana kehendak Allah yang terjadi, yang kadangkala belum tentu terbaik menurut apa yang manusia pikirkan. Dan kalau itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Klik berikutnya. Ada 3 poin yang ingin saya sharingkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai sebuah berita Paskah bagi kita. Kadangkala dalam kehidupan kita, ya, atau sering kali kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita bertanya, Tuhan, kenapa sih kok ini gak terjadi? Kok jabatan itu bukan buat saya? Kok nilai cum laude itu bukan buat saya? Kok dia bukan buat saya, tapi buat yang lain? Gitu kan ya? Kenapa? Mana kehendak Tuhan? Padahal saya udah doa kayak tadi, ya Tuhan biarlah ditempatkan dia di sisimu bukan di sisiku. Tapi kenapa masih bukan kehendak saya yang terjadi? Dan di mana kehendakmu? Kita kadangkala lupa. God's no, it's not a rejection. It's a redirection. Bro, atau sis tadi yang doain supaya pacarnya itu, kamu apa dia sebelahnya? Dia apa kamu? Berdua kan? Oh enggak. Ya. Ketika kita ngarep banget sama dia yang udah punya pacar itu. Terus Tuhan berkata enggak. Mungkin itu bukan penolakan tapi redirection. Kenapa? Jangan-jangan kalau kita sama dia, kita terjebak dalam toxic relationship. Jangan-jangan Tuhan sedang mengarahkanmu kepada tulang rusuk yang lain. Sehingga disitulah thy will be done bukan berdasarkan apa yang hanya kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. So ketika terjadi kegagalan, situasi yang tidak mungkin, situasi yang tidak mengenakan, jangan langsung kemudian marah kepada Tuhan. Tapi refleksikanlah, jangan-jangan God's no, it's not a rejection, but it's a redirection. Yang kedua, klik berikutnya. Bicara soal thy will be done, kehendak Tuhan yang terjadi, maka
Bukan hanya sekedar Tuhan yang ingin redirection hidup kita. Ya, dan bukankah itu yang juga terjadi waktu peristiwa salib? Ada dua penjahat di kanan dan kiri, betul ya? Yang satu ngapain Yesus? Bilang, sus. Kalau Anda anak Allah, turun dong. Buktikan, tapi yang satu, Tuhan aku percaya. Dan biarlah aku bersamamu. Ya. Kedua penjahat itu mau mengatakan bahwa yang satu bergantung pada dirinya sendiri, yang satu bergantung pada apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kemudian yang satu bersama dengan Allah, yang satu kemudian ya udahlah sak karepmu sendiri. Tapi sebenarnya bicara soal kehendak Tuhan, di tengah situasi kita yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan juga situasi-situasi yang buruk, sadarilah bahwa kehendak Tuhan itu sejatinya ingin menghindarkan kita dari peristiwa dan pengalaman buruk. Tadi berdoa Pak Yani mengatakan kita semua dapat berkumpul dengan sehat di sini, itu merupakan kehendak Tuhan. Bisa nggak kita lagi datang ke sini tiba-tiba ban mobilnya bocor? Kakinya kesleo pas lagi naik tangga. Kecelakaan, amit-amit. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika kita bisa berkumpul bersama lalu kemudian mengatakan, aduh terima kasih Tuhan karena kehendak-Mu kami bisa berkumpul. Bukankah kita juga bisa merefleksikan, oh iya ya perjalananku dari rumah ke tempat ini maupun ke tempat kerja ada dalam kehendak Tuhan. Karena di tengah situasi banyaknya potensi saya mengalami situasi buruk, situasi penuh dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Aku tetap dibimbing sampai pada tujuan hidupku. Kadangkala bicara soal thy will be done, kita lupa bahwa sesuatu yang tidak mengenakan pun sesuatu yang biasa-biasa saja, itu merupakan kehendak Tuhan. Kuliah biasa atau luar biasa teman-teman? Tugasnya? Yes gitu dong. Yes atau ayo, bekerja luar biasa atau biasa? Gajian biasa atau luar biasa? Giliran gajian luar biasa, kerja biasa Pak. Biasa di luar Pak. Nggak mau saya Pak. Sadar atau tidak, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, bisa jadi menjadi cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari peristiwa dan pengalaman buruk. Kita nggak bekerja, stresnya luar biasa. Lebih enak mana, stres bekerja atau stres tidak bekerja? Hah? Ayo, dilema nggak? Dilema ya. Tapi bukankah kalaupun peristiwa itu menyakitkan, peristiwa itu tidak mengenakan, tapi selagi itu ada dalam kehendak Tuhan, maka disinilah titik poin kita untuk bisa berserah penuh. Lord, I cannot find the way alone. Please guide me. Peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani menghadapi peristiwa salib, peristiwa kematian dan kebangkitan itu adalah sebuah bentuk doa berserah penuh pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku tidak bisa menemukan jalanku sendiri, tetapi tolonglah pimpin aku. Katakanlah itu dalam diri kita ketika kita memang berhadapan dengan situasi yang tak mudah. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Nah ini dia. Allah mengizinkan kita mengalami peristiwa yang mengubahkan. Maria tadi dalam puisi ada siapa penampilan Maria ya. Maria mengatakan aku sebagai saksi bisu. Tapi sebelum dia berjumpa dengan kubur yang kosong, perasaannya takut atau senang? Perasaannya sedih atau senang Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria itu? Sedih. Karena dia harus kehilangan guru terkasih. Orang yang dia puja dan puji. Tetapi justru kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang mengubahkan hidupnya. Yang membuatnya tidak hanya berpaling kepada kubur yang kosong, tetapi juga kepada Kristus yang hidup. Kadangkala bicara soal kehendak Tuhan yang terjadi, maka Allah mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengubahkan. Ditolak gebetan, bersyukur atau marah-marah? Bersyukur. Yang nolak bersyukur.
Ya, kalau ditolak bersyukur atau enggak? Udah deketin susah-susah, udah marketingnya hebat-hebat, ya kan? Nanya di WA dan segala macam, nggak dapat. Ya, gagal mata kuliah, bersyukur atau marah-marah? Biasanya kalau gagal mata kuliah siapa yang disalahin? Dosen, wah parah lu, parah. Yang disalahin dosennya. Padahal kalian cuma modal doa kan? Tuhan kerjakanlah tugasku. Kadangkala Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengizinkan kita mengalami peristiwa mengubahkan. Termasuk dalam kegagalan. Termasuk dalam situasi sulit. Karena mungkin ada kesalahan yang masih kita lakukan. Kegagalan kita, kesalahan kita akhirnya berujung pada dosa. Seperti tadi, ceweknya kasihan banget itu ya, ditarik-tarik dua gitu ya. Tapi jangan-jangan cara ditarik-tarik itu adalah peristiwa yang mengubahkan dia agar dia tidak terjebak pada kesalahan dan dosa yang sama. Mungkin Tuhan mengizinkan situasi yang berat dalam hidup kita untuk kita mengalami perubahan diri, mengalami pembelajaran hidup sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi tidak sia-sia karena kita pun menyambutnya dengan perubahan hidup yang sejati. Thy will be done menjadi sesuatu yang kita nikmati dan kita syukuri. Karena selalu ada cara Tuhan mengubah dan juga menolong kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi thy will be done kehendak Tuhan yang terjadi, maka peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus bukan hanya kehendaknya saja yang terjadi. Tapi apa? Klik berikutnya. Thy love be done. Kasihnya terwujud, kebenarannya terwujud. Selamat Paskah, selamat merasakan kuasa kebangkitan, dan biarlah kita terus menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Yohanes ABS ya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari saudara yang dikasihi Allah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita iringi dengan pujian Lord, I lift your name on high. Lord, I
Rekan-rekan Civitas Akademika, kita akan sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Sekaligus kita akan menaikkan syafaat kita bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk perayaan Paskah yang boleh sama-sama kami rayakan saat ini. Sebagai perayaan Paskah Civitas Akademika. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai setiap pribadi kami, terlebih di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami bersyukur untuk Universitas Kristen Krida Wacana sebagai rumah kami, tempat belajar mahasiswa, mahasiswi. Kami juga bersyukur atas setiap dosen, pengajar, staf pengerja, karyawan, seluruhnya yang terlibat di dalam satu institusi ini. Kami berdoa untuk masing-masing kami yang mendapat bagian yang penting di dalam Universitas Kristen Krida Wacana. Biarlah Ukrida boleh menjadi terang dan garam seperti semangat Dies Natalis yang diusung. Biarlah juga kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan terhadap sesama. Terlebih juga kami sebagai mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi dan unggul. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang sudah mengambil bagian saat ini. Tuhan yang memberkati setiap talenta yang mana dari asalnya dari Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami juga boleh merasakan arti Paskah. Arti yang mana Tuhan boleh ajarkan untuk seturut kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kami. Maka biarlah juga kami boleh terus berproses untuk terus serupa dengan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pada masa pemilu yang telah usai, masing-masing kami telah menggunakan hak suara. Biarlah dengan hasil yang ada kami boleh semakin bijaksana sebagai masyarakat. Terlebih untuk pemimpin yang terpilih, biarlah juga Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan untuk terus berupaya bekerja sama membangun negeri kita Indonesia tercinta untuk semakin maju dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami telah membawa persembahan kami yang mana berkat asalnya dari Tuhan. Biarlah dengan apa yang telah Tuhan percayakan pada kami, kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah dengan apapun yang ada, yang tulus dari hati kami. Juga biarlah hidup kami boleh dapat menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami alaskan doa ini ke dalam doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita deklarasikan kemuliaan Allah. Glory of all praise.
Pengutusan dan doa berkat saya serahkan. Umat Tuhan yang terkasih, kebangkitan Kristus mengarahkan hidupmu kepada Dia, agar kita bangkit untuk menata kehidupan. Untuk itu jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah jadilah kehendak-Mu. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masukilah kehidupan kita dan nyatakanlah kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan keseharian-Mu, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Yesus yang bangkit menata hidupmu agar engkau dimampukan untuk menata kehidupanmu. Yesus yang bangkit meneguhkanmu agar engkau kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Yesus yang bangkit menuntun langkahmu agar engkau terus berjalan bersama dengan Dia. Yesus yang bangkit menganugerahkan kepadamu anugerah keselamatan dan hidup abadi dalam rengkuhan kasih kudus Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah setiap kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh kita mulai. Waktu teduh selesai, ibadah kita selesai. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada panitia.